Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, Bante berterima kasih kepada adik-adik kita yang sangat luar biasa, Gracelyn dan Graciela ya. Biasanya Bante mendengar suara mereka kalau sudah jam 9, sudah habis kebaktian, kadang-kadang Bante lihat. Dan hari ini sesuai dengan kesepakatan dari semua wihara, kami berusaha untuk membuat program terpadu. Jadi semua wihara akan berpartisipasi selama 1 bulan menyambut Waisak. Dan Bapak Ibu juga di rumah bisa mengikuti program ini bukan hanya dari Facebook Panyasika, tetapi bisa mengikuti dari Vipassana Graha, dari FB dari Bante Kamsai, dari Wihara Indonesia Bodhgaya, dari Cetia Anatta Pindika, Cetia Wimutara, Wihara Wimutara di Jambi, dan bahkan dari Wihara Dhammadipa di Manado. Nah, jadi ini semua adalah program bersama, dan di dalam Zoom ini juga Bapak Ibu ada Ibu Parti ya dari Banyuwangi. Nah, jadi kita bersama-sama membentuk program bagaimana perayaan Waisak bersama. Oke, pada hari ini Bante akan membahas mengenai Sakapanha Sutta, di mana khotbah ini diberikan oleh Buddha kepada Raja para dewa, atau kita bilang kepada Saka Dewa Indra. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, melanjutkan topik Bante tahun lalu ya. Bante nggak tahu Anda masih ingat tahun lalu. Topik Bante, kalau Bapak Ibu masih ingat, bahwa di tahun lalu di bulan Mei, bulan Waisak, kita juga sempat membahas mengenai riwayat dari Buddha, dan terakhir seingat Bante, terakhir adalah berada di kerajaan Magadha ya. Bapak Ibu masih ingat atau sudah lupa ya? Kalau Bante walaupun sudah 1 tahun masih ingat ya, kurang lebih Bante membahas tahun kemarin Sang Buddha sudah berjalan dari Lumbini sampai Bodhgaya, kemudian Varanasi, dan saat ini berada di Rajgir atau Rajagriha ya. Dan di Rajagriha, kerajaan daripada Raja Bimbisara inilah banyak sekali khotbah yang juga disampaikan, dan banyak sekali spot atau tempat yang bersejarah di dalam ajaran Buddha. Dan kebetulan pada tahun 2016 ketika waktu itu 2015 ketika waktu itu saya ada kesempatan untuk berwasa di India, dan ketika kami berwasa, kami diundang oleh Yang Mulia Achan Bunle Mahatera, beliau dari Amerika, berkesempatan mengunjungi satu tempat di kota Rajagriha, yaitu Gua Indasala. Dan di gua inilah dikatakan bahwa di sini Sang Buddha didatangin oleh Saka, Raja para dewa, dan kemudian bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan antara manusia dan para dewa tentunya. Dan disinilah Saka Dewa Indra mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dan juga selain dia mencapai tingkat Sotapanna, Saka para dewa juga di sini bertekad dan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah, jadi inilah yang hari ini kita akan bahas, yaitu Sakapanha Sutta. Tadi Bante lihat secara sekilas ini panjang, mudah-mudahan kita akan bagi menjadi 2 bagian, dan nantinya Bapak Ibu juga bisa memberikan tanya jawab ya. Kita memberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab. Sakapanha Sutta yang dimulai daripada, kita baca dulu yang literaturnya ya. Sakapanha adalah Saka.
yang kita bilang raja para dewa, sedangkan Panha adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan Dewa Saka ya. Nah, suatu kali beberapa dewa di alam surga Tawatimsa ya berlaku buruk. Kemudian Sang Saka ya, sang raja dewa mengusir mereka dari surga, dan beberapa makhluk yang melakukan hal yang tidak baik ini mereka menjadi makhluk asura. Ya, jadi Saka dewa atau raja yang kita bilang, kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Raja Catumaharajika, itu ada 4 penjaga pintu ya, pintu raja ya, raja utara, selatan, timur, barat ya, ada 4 yang kita bilang 4 raja sesuai dengan mata arah angin. Nah, kemudian ini adalah Saka, raja para dewa yang berada di Tawatimsa. Nah, jadi satu ketika dia melihat para dewa kenapa ya berlaku tidak baik, banyak yang mabuk dan seterusnya, sehingga sang raja ini menjadi kecewa dan mengusir mereka ya. Dikatakan mereka diusir dan mereka menjadi asura. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah mereka menjadi asura, satu ketika ketika Buddha ya menetap di Magadha, di Rajagraha, di desa Gunung Wedia, Gua Indasala, maka raja para dewa ini kemudian memiliki keinginan untuk bertemu dengan Sang Bagawa ya. Kemudian seorang Gandhabah ya, mereka pergi untuk bertemu dengan Buddha, sambil Gandhabah ini adalah pintar di dalam memainkan alat musik ya. Jadi kalau kita bilang Gandhabah ini biasanya yang kalau misalnya kita melihat di dalam beberapa teks atau mungkin di beberapa agama yang malaikat yang suka menggunakan alat musik, nah itu kalau kita di dalam ajaran Buddha, nah kita menyebutkan mereka Gandhabah ya, mereka suka memainkan musik. Dan Gandhabah biasanya juga mereka senang dengan hiyo ya, dengan dupa-dupa yang wangi. Nah, ini adalah Gandhabah sangat senang dengan hal ini ya. Kadang-kadang di dalam bahasa Pali disebutkan Gandhabah, di dalam bahasa Sanskrit mereka disebutkan Gandharwa. Jadi ini adalah hal yang sama. Nah, Gandhabah ini kemudian datang kepada Buddha ya, diutus oleh Raja Dewa, kamu pergi untuk ketemu Buddha. Dengan bermaksud apa? Dengan bermaksud karena Dewa Saka tidak mengenal Buddha, sehingga Gandhabah inilah yang pergi duluan untuk ya seperti kita bilang namanya raja ya, dia mengutus Gandhabah ini untuk bertemu dengan Buddha. Nah, kemudian setelah Gandhabah ini bertemu dengan Buddha, memberikan pujian, kemudian Buddha mengetahui bahwa ada ya raja para dewa yang ingin bertemu dengannya. Ya, kemudian Saka, raja para dewa ini bersama para menteri dan pengikutnya datang kepada Buddha. Kemudian mereka melakukan ya penghormatan kepada Buddha. Dan kemudian setelah memberikan penghormatan kepada Buddha, disitulah kemudian sang raja para dewa memulai pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, di dalam suatu tradisi ya, di dalam tradisi bahwa sebelum kita bertemu dengan guru, sebelum kita pergi belajar, biasanya di dalam tradisi adalah hal yang menghormat ya, sehingga kadang-kadang ketika kita di wihara, sebelum Dhammadesana dimulai, biasanya Anda memberikan hormat kepada guru, apakah guru meditasi, guru yang mengajarkan Dhamma, atau guru yang memberikan sila. Dan kemudian juga setelah memberikan hormat, Anda melakukan permohonan.
Nah, ini adalah hal yang sama. Walaupun kita melihat di sini bahwa Saka Dewa Indra, raja para dewa ya. Jadi Anda bayangkan semua dewa harus mendengarkan raja ini. Tetapi kenapa ya raja para dewa yang ada di surga Tawatimsa datang dan menghormat Buddha? Berarti Bapak Ibu ada sesuatu yang kalau kita bilang spesial ya daripada Buddha ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang belajar, kenapa sih kita harus namaskara sama Buddha? Bukan hanya manusia yang namaskara sama Buddha, tapi para dewa juga datang untuk menghormati Buddha. Nah, jadi kita melihat bagaimana kualitas dan keagungan dari seorang Buddha. Ya, dalam rangka Waisak kita juga melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Bahkan raja para dewa yang ada di surga datang menghormat Buddha. Nah, datang menghormat Buddha, lantas Saka kemudian dia bertanya kepada Buddha. Nah, apa pertanyaan kepada Buddha? Dalam syair yang pertama disebutkan, pertanyaan yang pertama kepada Buddha adalah makhluk-makhluk ya, para dewa, manusia, asura, naga, gandhaba, dan jenis apapun yang ada, yang mana walaupun mereka ingin hidup tanpa kebencian, menyakiti satu sama lainnya, bermusuhan, menfitnah dalam kedamaian, namun mereka masih tetap hidup dalam kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan dan memfitnah. Kemudian Sang Bagawa menjawab, ya, karena disebabkan oleh kecemburuan dan kekikiran. Jadi Bapak Ibu, yang ingin bahagia bukan cuma kita sebagai manusia. Yang ingin damai, yang ingin toleransi, yang ingin ya semuanya hal yang baik bukan cuma kita sebagai manusia ya. Kadang-kadang Bante bertanya kepada Anda, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Oh, saya ingin bahagia. Kalau kita mendengarkan Saka Panhasutta ini, berarti kita melihat bahwa oh ternyata bukan cuma manusia yang mau bahagia, yang mau damai, apalagi tadi yang mau terbebas dari rasa menyakiti, rasa bermusuhan, dan seterusnya. Tetapi juga para dewa juga pengen seperti itu ya. Para asura, manusia, naga, gandhaba, dan semua makhluk dimanapun mereka juga pengen terbebas dari rasa benci, rasa iri, rasa memfitnah, kemudian rasa apalagi tadi menyakiti, permusuhan dan seterusnya. Jadi ternyata cocok ya, kita semua yang ada di alam semesta ini pengen yang damai, ya kan, nyaman, tidak membenci dan seterusnya. Tetapi raja para dewa datang kemudian bertanya kepada Buddha, Buddha, kenapa ya semua dari kita semua ini pengen untuk damai, tetapi nggak bisa damai. Sampai hari ini juga apa yang kita lihat, bisa damai nggak? Susah untuk damai, ya kan? Kenapa seperti itu? Kemudian Sang Bagawa menjawab, oh ada. Kenapa sampai kita nggak bisa damai? Kenapa kita masih sering berantem? Kenapa kita sering memfitnah dan seterusnya? Karena Raja para Dewa ini ada hal, yaitu ada rasa kecemburuan, dan juga yang kedua adalah rasa kekikiran yang membelenggu makhluk-makhluk. Sehingga walaupun mereka ingin hidup tanpa kebencian, tetapi mereka tetap jatuh pada kebencian itu sendiri. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada dua hal nih Bapak Ibu yang Bante ringkas dari Saka Panhasutta, yaitu poin pertama yang Buddha ingin kasih tahu kepada kita adalah kecemburuan, iri hati atau isa, dan kekikiran atau maca riya.
Nah, Bapak Ibu, di sini Bante ingin berbagi mengenai kecemburuan atau iri hati. Ya, Isa. Bagaimana kalau kita cemburu sama orang lain, apa yang terjadi? Ya kan? Kita akan, ya, kalau orang yang suka cemburu lebih panas ya. Begitu melihat seseorang dengan orang yang kita cintai pergi dengan orang lain, kita panas. Ya. Ketika orang lebih sukses daripada kita, kita panas, kita benci. Ketika orang lebih berhasil daripada kita, kita fitnah. Ketika apalagi orang lebih pintar dari kita juga kita marah. Ya, ketika apalagi ya, mungkin ketika orang beli mobil baru, kita juga benci. Ya, kita juga sirik, kita bilang itu mah dia punya mobil baru karena karena korupsi atau karena ngapain begitu kan, atau karena pakai dukun dan seterusnya, macam-macam. Kalau orang punya iri hati, pada akibatnya hanya menyebabkan dirinya sendiri menderita, ya kan? Banyak isu ya, banyak sekali ya yang bikin isu karena cemburu. Ya, jangankan Bapak Ibu mungkin mungkin contoh, jangankan pacar Anda pergi sama orang lain Anda cemburu, jangankan itu. Ya, kadang-kadang Bante pribadi pergi sama orang lain juga ada yang cemburu. Padahal Bante nggak punya pacar, nggak punya istri, nggak punya siapa-siapa. Tetapi kalau Bante pergi sama orang lain atau dekat sama orang lain, juga ada yang cemburu. Jadi cemburu ini kenapa? Ya kan? Kenapa sampai cemburu? Karena kita selalu ingin lebih daripada orang lain. Kita selalu ingin lebih di atas daripada orang lain. Kita selalu ingin lebih dihormati daripada orang lain. Kita selalu ingin, pokoknya mesti gua, mesti saya, yang lain itu di bawah saya. Ya, selalu yang lain itu di underestimate, dia nggak bisa, gua bisa. Nah, inilah yang menyebabkan kita sangat mudah untuk iri hati. Ya, dan iri hati ini sebagaimana Bante selalu bilang kepada Bapak Ibu adalah salah satu racun yang mengikuti kita 24 jam sehari. Ya, kalau orang suka iri hati, Bante tanya, bisa tidur nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya kan, lagi mau tidur lihat Instagram, aduh, kenapa dia bisa begini, saya nggak bisa. Ya, dan seterusnya ya. Nah, makanya ini adalah hal yang pertama yang menyebabkan manusia, dewa, asura, naga, Gandaba tidak bisa hidup di dalam kedamaian, tidak bisa berhenti bermusuhan, tidak bisa berhenti menyakiti karena satu faktor, yaitu iri hati. Nah, makanya kita sudah tahu jawaban dari Buddha bahwa ternyata iri hati menyebabkan saya tidak bisa untuk bahagia, untuk damai, untuk berhenti daripada permusuhan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lihat adalah Isa atau iri hati di dalam diri kita sendiri, ya, di dalam batin kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, Buddha menjabarkan mengenai kekikiran atau maca riya, selalu untuk kepentingan sendiri. Kita melihat kikir terbagi dari 6 poin yang Bante akan uraikan satu-satu. Kikir pada dasar tempat tinggal, kikir terhadap teman-teman dan seterusnya, kikir terhadap barang, makanan, pelajaran dan puji-pujian, ya. Ini adalah orang yang kikir, orang yang maca riya, yang pelit. Yang pelit pertama kepada tempat tinggal, ya kan? Ada enggak ya yang pelit tempat tinggal? Ya kan, kalau kita melihat saudara kita lagi susah, saudara kita lebih susah daripada kita, mungkin saudara kita lagi punya masalah,
sehingga rumahnya disita, kemudian dia nggak ada rumah, tetapi kita pelit sebagai keluarga, ayo tinggal sini, nggak boleh, ya kan? Kenapa? Pelit. Nanti kalau kamu tinggal sini, ya rumah saya kotor misalnya, dan seterusnya. Ya, ini kita pelit kepada tempat tinggal kita, ya kan? Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita juga kikir ya. Kikir di sini karena memiliki suatu attachment, suatu kemelekatan ya, suatu kemelekatan yang menyebabkan kita menjadi kikir. Ya, kalau orang yang tidak melekat tentunya dia gampang berbagi. Nah, jadi kalau orang yang kikir, orang yang pelit, kenapa dia jadi pelit? Karena dia melekat ya. Melekat sama rumah. Nanti kalau kamu datang nginep, chat saya lecet. Chat rumahnya lecet misalnya. Kikir ya. Yang kedua, juga kenapa dia kikir? Karena dia melekat. Melekat sama teman-teman dia. Ya. Melekat sama teman-teman dia. Oh, kadang-kadang di masa offline, ya kan, kadang-kadang Bante tanya, anak-anak kenapa nggak datang di wihara? Oh iya Bante, karena mau pergi sama teman, ya, melekat sama teman. Mau pergi mana? Mau pergi bioskop. Mau kemana? Mau main ice skating. Jadi melekat sama teman. Nah ini menyebabkan kikir kalau kita sering melekat, ya kan? Kalau melekat sama teman-teman yang baik, oke. Kalyanamita oke. Tetapi kalau melekat sama teman-teman yang tidak baik, aduh ini kasihan deh ya. Ya kan? Kalau melekat, nggak ada tuh kalau bilang mau melekat, aduh saya mau melekat, mau melekat sama apa? Mau melekat sama kebaktian, saya mau melekat, mau melekat sama meditasi, itu nggak ada. Tetapi melekatnya yang aneh-aneh kan, mau menonton bioskop, melekat sama handphone, melekat sama game, ya kan, melekat sama pacar, dan seterusnya. Ya, kemudian melekat yang ketiga adalah melekat barang-barang yang berwujud, ya, seperti perabot dan seterusnya. Mungkin bagi bapak, mungkin ini lebih ke emak-emak ya. Kalau emak-emak yang suka punya apa? Koleksi keramik, koleksi kristal. Nah, ini melekat sama perabot-perabot, ya. Melekat sama tas, ya kan. Kalau sudah tas pulang dari misalnya pesta, dilap-lap dulu, kemudian disimpan di lemari. Nah, ini kalau yang melekat, ya. Nah, kemudian apalagi yang membuat Anda melekat? Melekat yang keempat adalah melekat sama makanan. Nah, ini yang menyebabkan susah kita untuk atas sila. Aduh Bante, hari ini atas sila ya, uposata ya. Iya, tetapi aduh enggak deh, hari ini kan teman saya mau traktir ulang tahun. Ya, melekat sama makanan, melekat sama minuman, ya. Kita melihat sebagai umat Buddha, nah ini kita mau menyambut Waisak, kita melihat, coba kita melihat teman-teman kita yang beragama Muslim, mereka luar biasa ya. Mereka mau menyambut Idul Fitri dengan bertekad puasa 1 bulan penuh ya. Coba kita umat Buddha, saya mau mau menyambut Waisak, kita atas sila 1 bulan penuh, bisa enggak? Ya, masalahnya iman kita masih kurang ya. Aduh, kalau mau atas sila Bante, nanti ini ada ulang tahunnya si ini ulang tahunnya si ini. Belum lagi ini Grabnya lagi banyak promo Bante, aduh tanggung banget deh. Itu ya, jadi kita masih sangat melekat dan kadang-kadang susah untuk melepas. Berikutnya adalah melekat kepada pelajaran, ya, menyebabkan juga kadang-kadang kita susah untuk memberikan pelajaran kita, ilmu kita kepada orang lain. Ya, berapa banyak orang pintar yang tidak mau mengajar. Ya, berapa banyak orang pintar yang mereka tidak mau memberikan ilmunya kepada Anda. Ya, iyalah Bante, kalau saya punya ilmu, kan saya belajar susah-susah. Kalau saya punya ilmu, terus saya kasih kepada dia, rugilah saya. Iya kan? Karena kenapa? Nanti kalau dia lebih pintar dari saya yang rugi. Ya, ini.
Kita pelit dengan pelajaran karena kita melekat dengan itu. Karena kalau saya belajarnya pintar, saya punya ilmunya bagus, maka saya lebih terpandang. Nah, inilah kita kan. Yang terakhir adalah kita melekat sama puji-pujian. Kalau orang puji saya bahagia. Dimanapun saya pergi, nama saya harum. Kemanapun saya pergi, saya harus mendapatkan VVIP. Kemanapun saya pergi, saya harus misalnya ceramah. Kemanapun saya pergi, saya harus duduk di depan. Kemanapun saya pergi, saya harus disambut. Kemanapun saya pergi, saya harus dihormati. Nah, ini orang yang melekat sama puji-pujian. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita kembali kepada Sakapan Hasuta. Kedua inilah kikir yang disebabkan oleh kemelekatan, dan yang kemudian kedua, iri hati. Dua inilah yang menyebabkan kita tidak damai. Ya, kita selalu berantem, kita selalu bermusuhan, kita selalu menyakiti karena dua hal ini. So, bagaimana ajaran Buddha mengurangi dua ini? Yang pertama, bagi orang-orang yang memiliki sifat iri hati yang tinggi, belajarlah untuk mudita. Memiliki rasa mudita, turut berbahagia atas perbuatan orang lain, ya. Misalnya teman kita sukses, kita memberikan selamat, mantap, kamu sukses, kamu hebat. Ketika teman kita naik rumah baru, kita turut berbahagia, aduh, luar biasa ya pengorbanan kamu, hasil kerja kamu punya rumah yang bagus. Ya, ketika teman Anda punya istri yang cantik, Anda juga, waduh, hebat ya. Kamu dapat gadis desa, istilahnya bunga desa, ya. Ketika teman Anda sukses, Anda memberikan selamat. Ini adalah cara untuk mengurangi daripada iri hati. Dan cara untuk mengurangi kikir adalah tidak lain adalah mengurangi kemelekatan kita, yaitu 6 poin tadi adalah sumber daripada kemelekatan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau mungkin screenshot dulu, Anda bisa screenshot 6 poin ini. Bante persilahkan. Kemudian kita lanjut kepada hal yang kedua. Syair yang kedua, apa Sang Bagawa? Hal apa yang menyebabkan kecemburuan, kekikiran? Di mana asal mula daripada kecemburuan dan kekikiran? Ini adalah pertanyaan yang kedua. Kemudian Sang Buddha menjawab, yang menyebabkan kecemburuan dan kekikiran adalah rasa suka dan tidak suka. Ya, atau kita bilang wedana kita, ya, perasaan kita, suka tidak suka. Ya, saya suka yang pink, saya nggak suka yang biru. Ya, saya suka yang hijau, saya nggak suka yang ungu. Ini adalah yang menyebabkan itu. Ya, saya tidak suka keberhasilan dia, maka saya iri sama dia. Ya, saya suka barang ini, maka saya melekat sama ini karena saya suka. Kalau saya nggak suka bunga yang ini, maka saya nggak beli karena saya nggak suka. Ya, nah, suka tidak suka ini yang menyebabkan kita menjadi melekat, kikir, sehingga dan juga menyebabkan kita cemburu. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian, apa sih yang menyebabkan kita memiliki, yang menimbulkan suka dan tidak suka? Ini adalah paragraf yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat. Yang menyebabkan suka tidak suka ini berasal daripada keinginan. Keinginan muncul daripada pemikiran.
Dan pemikiran muncul daripada kecenderungan. Ya, dari kecenderungan ini maka ada pemikiran muncul, dan ketika kecenderungan ini tidak ada, maka pemikiran tidak muncul. Nah, kita melanjutkan. Ini adalah tambahan dari Bante. Apa yang menyebabkan keinginan, ya kan? Tadi yang Bante bilang adalah cemburu disebabkan oleh suka tidak suka. Nah, suka tidak suka ini ternyata disebabkan lagi oleh pemikiran, ya kan? Pemikiran disebabkan oleh keinginan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keinginan. Ya, kalau suka tidak suka Bapak Ibu sudah jelas lah ya. Saya nggak suka sama yang warna ini, saya suka warna ini, ya kan? Contoh, kalau beli baju, Bapak Ibu bisa milih nggak kalau beli baju? Nggak bisa. Bante, saya nggak suka warna pink, ya kan? Masa saya cowok pakai baju pink, ya kan? Tetapi ada juga cowok yang suka baju pink. Ini beda-beda tentunya kan? Ada juga cewek, Bante, saya nggak suka pakai baju pink, saya suka mau pakai baju warna biru. Nah, ini pilihan, karena ini terjadi suka tidak suka. Nah, sekarang coba Anda bayangkan ya, karena Anda sebagai umat berumah tangga, Anda bebas memilih. Saya mau pilih warna ini, saya mau pilih warna itu, Anda bebas. Kalau kami para biku mana bisa milih? Pokoknya umat kasih Bante ini, ya sudah. Ya nggak bisa milih. Oh, Bante saya mau pilih jubahnya misalnya mau pakai warna merah, nggak boleh. Atau mau ganti jubah warna pink, nggak boleh. Ya nggak ada. Nah itu, jadi kita hanya menerima. Tetapi kalau umat awam masih bisa memilih ya, suka dan tidak suka. Kalau ini ya warna ini sudah mau nggak mau. Ya, karena kenapa? Karena kita memiliki keinginan yang kuat. Nah, keinginan ini ada 5 poin yang Bante akan bahas pada hari ini sampai pada syair yang ketiga jadinya ya. Yang pertama adalah hasrat yang tak terpuaskan untuk memenuhi objek-objek indria. Nafsu keinginan ini mendorong seseorang terus mengejar keinginannya, bahkan pada kehidupan-kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu, luar biasa nggak keinginan kita ya? Bahkan sampai kehidupan-kehidupan kita selanjutnya. Ya, bahaya nggak ya? Kita punya keinginan itu ya. Kadang-kadang saya mau berjanji hidup sehidup semati. Saya mau berjanji di semua kehidupan ketemu kamu. Aduh, ya, lihat aja 2 tahun sudah bosan, apalagi mau seluruh kehidupan, rugi. Ya, Anda bayangkan bagaimana nafsu keinginan ini bisa menyebabkan titik dari hari ini sampai kehidupan-kehidupan mendatang. Tentunya nafsu keinginan untuk memenuhi objek-objek indria. Objek-objek indria kita sudah bahas kemarin-kemarin, tetapi karena di dalam topik ini saya harus bahas kembali, adalah objek mata. Melihat, ya, mata kita melihat yang cantik-cantik, yang bening-bening, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah. Kalau melihat yang jelek-jelek suka nggak? Nggak suka. Ya, ini. Makanya kenapa orang suka ke mall, karena di mall itu banyak yang bening, ya, kacanya banyak, jadi bening. Kemudian suka yang mendengar yang enak-enak, ya, mendengar musik, mendengar yang enak-enak. Oke. Kemudian lidah, objek yang ketiga adalah lidah, suka makan yang enak-enak, ya, suka makan yang enak-enak. Oke, suka makan yang enak-enak. Sudah sakit pun, ya kan, kadang-kadang sudah sakit orang kan, sudah sakit nggak boleh makan. Misalnya orang yang diabetes, kamu nggak boleh makan ini lagi, masih aja mau makan. Karena kenapa? Lidahnya suka, ya kan.
lidahnya suka ya. Nah, apalagi suka yang sentuhan ya, suka yang sentuhan. Mau pakai baju Mahan Sutra, mau pakai lotion, mau pakai apa, mau pengen disentuh dan seterusnya. Ya, hidung pengen cium yang enak-enak, parfum ya kan, makanan yang enak, dupa yang enak ya, dan seterusnya. Pikiran pengen hal-hal yang baik-baik ya, mau sukses, mau cuan, mau bikin cabang baru, mau anaknya yang baik, mau punya mobil yang bagus dan seterusnya. Inilah keinginan-keinginan kita di dalam objek indria kita. Gimana? Luar biasa ya. Kalau juga Bapak Ibu Bante selalu ini bikin simulasi. Kalau misalnya kita ketemunya offline, biasanya Bante bikin simulasi. Bapak Ibu Bante kasih Anda satu kertas, Anda tulis Anda mau apa. Dan herannya, kalau Bante kasih simulasi Anda mau tulis, kadang-kadang Bante suka mainin ya. Kalau sama nera kecil kan, Bante suka bilang, Bante punya uang dalam visual Anda, Bante punya uang 10M. Anda tulis Anda mau beli apa. Tulis di kertas ini. Dan Bapak Ibu luar biasanya, waktu 40 menit nggak berasa. Kadang-kadang Bante bilang, sudah kumpul. Belum Bante, belum. Masih mau nulis lagi. Masih banyak nih yang belum dibeli. Ya kan? Anda bayangkan 40 menit masih kurang. Coba kalau disuruh sama Nera meditasi. Jangankan 40 menit ya, 10 menit sudah teriak. Aduh Bante mau ke WC. Bante mau kabur. Ya 10 menit kaki sudah ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu ya. Ya itu, karena beda ketika kita mengembangkan nafsu keinginan kita, ya kan, semua tidak terkendali. Kita sudah membayangkan, kita sudah, oh kalau saya punya mobil model begini, saya bisa jalan-jalan ke sini. Kalau saya masukin di IG saya, di TikTok saya, orang-orang akan banyak yang likes. Ya itu kalau kita disuruh mikir. Tetapi coba kalau disuruh ayo duduk meditasi, waduh 10 menit kabur. Oke, keinginan yang kedua adalah kehausan yang sangat untuk mendapatkan dan menambah objek-objek indria. Ketika hasrat sudah terpenuhi, muncul keinginan yang baru. Dalam hal ini, tidak ada nafsu keinginan yang pernah berakhir. Bahkan para jutawan ingin lebih kaya dan memiliki banyak uang. Tak peduli berapa banyak harta benda yang telah dia miliki, tetapi dia masih menginginkan. Ya inilah benar ya. Ketika Anda punya Bante kasih Anda, ini boleh lah ya kita bikin PR, enggak apa-apa, nanti Anda bisa kirim screenshot ke Bante apa yang Anda suka, Anda tulis. Ya ketika Anda misalnya Bante bilang, ayo Anda nulis, pertama belinya apa? Oh pertama belinya gelas. Habis beli gelas, kayaknya kalau ada gelas, bagus juga ada termos. Ya kan? Kalau ada termos, kalau musim panas, mesti ada termos yang buat air dingin. Ya. Kalau musim dingin, mesti ada termos buat air panas. Ya kan? Setelah ada termos, apalagi? Oh, mesin kopi, tulis. Habis mesin kopi, kayaknya kalau ada teh juga enak. Beli lagi mesin buat teh, dan seterusnya. Jadi keinginan itu selalu muncul dan berkembang. Ya, muncul dan berkembang. Sudah punya mobil, kayaknya bagus deh kalau di mobil itu ada TV, beli ada TV-nya. Bagus deh kalau mobil itu yang mobil tempat duduknya, seatingnya itu model pilot gitu kan. Oh beli yang ini. Oh bagus deh kalau di mobil itu ada kulkasnya, ada purifiernya, ada ininya, ada itunya. Wah kompleks ya. Selalu keinginan kita itu masalahnya sering berkembang. Dan bahkan di situ disebutkan bahkan orang kaya, seorang jutawan
gak akan pernah puas dengan harta yang dia miliki. Ya, beberapa orang kaya yang saya kenal bahkan kalau untuk cuma makan harusnya cukup ya, tetapi masih kerja sampai subuh, kadang-kadang subuh baru tidur, nah, dan seterusnya. Padahal kalau bilang pikir makan sudah cukup ya. Bante makan 2 kali aja gendut, apalagi apa ya? Kalau makan lebih dari itu, ya kan cukup, Bapak Ibu cukup. Tetapi nafsu keinginan kita nggak cukup. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah inilah yang kita lihat. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kehausan untuk menikmati objek indriawi, baik barang materi maupun non materi, pertunjukan, musik, opera, dan mereka tak pernah puas untuk menikmatinya meski telah melakukannya banyak kali ya. Nah ini terkait dengan non material, barang-barang non material, nyanyi, musik, ya kan? Mungkin juga di sini adalah sepak bola, ya, mungkin di sini bioskop dan seterusnya. Kita suka itu. Dan kita kalau orangnya sangat hobi itu adalah sangat susah. Ya mungkin teman-teman ada beberapa yang teman saya kecanduan bioskop ya. Setiap kali ada film baru waktu Bante kerja, setiap kali ada film baru dia harus ngantri duluan. Pokoknya dia harus nonton yang pertama. Nah itu. Ya, pokoknya setiap ada film dia sudah nonton. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan ya non materi, nafsu untuk memperoleh itu semua. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya yang keempat, kehausan untuk menyimpan emas, perak, berlian, menimbun uang dalam berbagai bentuk ya, dimaksudkan untuk ya keperluan mendadak di masa mendatang. Ya. Kalau ini pokoknya yang dicari adalah uang. Begitu buka mata, uang. Begitu habis mandi, uang. Begitu jalan kaki, uang. Ya, semua pikirannya adalah itu. Kenapa? Oh, itu Bante, nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya punya uang, saya punya emas, saya punya simpanan, ya kan? Banyak dari kita juga yang seperti itu ya. Bangun langsung ngecek saham. Oh, itu dulu saham ya. Sekarang enggak, bangun langsung ngecek Bitcoin. Naik apa turun hari ini. Ya. Kenapa? Untuk ya itu bilang bahwa untuk keperluan-keperluan mendadak di masa mendatang. Padahal masa depan belum tentu kita butuh itu barang ya. Belum tentu kita butuh uang kita. Ya kan? Kita selalu memiliki target. Oh, nanti 10 tahun lagi saya mau beli ini. Apakah 10 tahun itu sampai? Belum tentu Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Kita melihat bagaimana tubuh kita ini sangat fragile, sangat-sangat lemah, sangat-sangat gampang untuk apa? Meninggal, sangat-sangat gampang. Anda melihat ya, kita sama-sama melihat penyakit COVID di India. Ya kan? COVID-nya nggak kelihatan, yang meninggal setiap jam 4 orang. Setiap menit ya, setiap menit 4 orang yang meninggal di sana. Kasihan, sangat-sangat kasihan. Bante melihat satu foto, ibu-ibu sambil pegang ini. Bante dapat foto dari India, ibu-ibu di samping duduk di pinggir jalan pakai tabung oksigen. Dan di situ dibilang bahwa kalau tabung ini habis, dia juga habis. Kita melihat kehidupan kita sangat-sangat fragile. Jadi kita belum tentu bisa hidup 10 tahun mendatang, berapa tahun mendatang, belum tentu. Ya, oleh karena itulah kita terlalu banyak menghabiskan energi-energi kita untuk keinginan yang belum tentu kita pakai. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah
nafsu keinginan dari sementara orang untuk memberi uang berharga kepada benda-benda berharga lainnya kepada para pengikutnya, pegawai dan lain-lain. Nah, ini adalah juga keinginan untuk memberi ya. Di sini yang diberi adalah kepada orang-orang yang dekat dengan dia doang ya, yang bersifat sementara. Bersifat sementara karena memiliki tujuan yang lain. Nah, jadi ini adalah nafsu, pembahasan dari nafsu keinginan, dan Bante rasa Bante cukupkan untuk sampai di sini. Kita masuk pada sesi tanya jawab karena syair ini ada sampai slide ini ada sampai 29 slide dan kita baru membahas belum sampai setengah. Ya, jadi masih ada slide-slide yang masih banyak. Nah, sehingga Bante cukupkan sampai di sini dan kalau ada kesempatan di berikutnya Bante akan membahas Sakapan Hasuta ini kembali. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita melihat kita semua pengen kedamaian. Kita semua tidak ingin tidak ingin menghancurkan satu sama lainnya. Kita tidak ingin berselisih satu sama lainnya. Kita tidak ingin menyakiti satu sama lainnya. Itu adalah keinginan kita dan keinginan ini nggak tercapai karena kenapa? Ada iri hati dan yang kedua kikir. Kikir disebabkan oleh kemelekatan, attachment. Kedua poin ini terjadi karena kita memiliki perasaan suka tidak suka. Suka tidak suka ini terbentuk karena keinginan kita. Ya, keinginan kita. Lu pilih gua kasih uang. Lu nggak pilih saya nggak kasih uang. Ya kan? Keinginan kita. Nah, oleh karena itulah keinginan kita di sini yang menyebabkan dasar daripada ya ketidakbahagiaan kita, ketidakdamaian kita, kebencian kita, permusuhan kita, dan seterusnya. Karena keinginan kita yang salah. Ya, oleh karena itulah hari ini Bante sampaikan di sini. Karena di sini Bante kasih PR kepada Bapak Ibu, bagaimana melihat keinginan Anda, bagaimana melihat attachment Anda, bagaimana melihat iri hati Anda. Nah, ini PR3 ini aja dulu ya, keinginan, iri hati, dan attachment, kemelekatan. Coba selama masa Waisak Anda melihat 3 ini.